Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang minggu kemarin sudah di-share mengenai materi persamaan darah kimia, hari ini saya akan sedikit mereview mengenai materi tersebut. Untuk mempersingkat waktu, eh, kita mulai untuk belajar bersama mengenai persamaan dan reaksi kimia. Oke, eh, bisa dilihat di dalam keempat gambar tersebut, di sini ada salah satu gambar es, kemudian ada lilin dan tape, dan yang terakhir ada gambar besi yang berkarat. Nah, tanpa kita sadari ternyata ada banyak perubahan fisika dan perubahan kimia di sekitar kita. Salah satu contoh perubahan fisika yang kita lihat di sini adalah dari es yang membeku dan lilin yang mencair, di mana perubahan fisika yaitu perubahan yang terjadi hanya pada fisik benda dan tidak mengubah struktur kimia zat tersebut, sehingga tidak menghasilkan zat baru. Nah, pada es batu dan lilin yang mencair ini tidak menghasilkan zat baru. Kemudian untuk contoh perubahan kimia sendiri ada gambar pembuatan tape dan besi yang berkarat. Nah, perubahan kimia ini disebut dengan reaksi kimia. Nah, pada sebuah reaksi kimia, suatu zat-zat yang bereaksi atau disebut reaktan akan menghasilkan suatu zat baru yang disebut produk atau hasil reaksi. Sehingga struktur kimia zat tersebut akan berubah. Nah, di sini strukturnya nanti akan berubah. Tak singkong yang difermentasi akan menjadi lembek dan besi yang dibiarkan di ruang terbuka akan menjadi berkarat. Nah, semuanya itu merupakan perubahan kimia. Nah, perubahan kimia sendiri ini disebut juga dengan reaksi kimia. Nah, reaksi kimia dinyatakan dalam bentuk persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia ini, persamaan reaksi kimia ini adalah persamaan yang menggunakan lambang kimia untuk menunjukkan apa yang terjadi selama reaksi kimia ini. Nah, suatu persamaan reaksi kimia ini secara umum dapat dinyatakan dengan persamaan seperti berikut, yaitu yang sisi sebelah kiri ada zat-zat sebelum bereaksi atau yang biasa disebut dengan reaktan, kemudian menghasilkan hasil reaksi atau produk. Jadi sebelah kiri itu reaktan, sebelah kanan adalah produk. Nah, kemudian keduanya ini mempunyai fase dan mempunyai simbol sendiri, yaitu ketika nanti berupa gas, simbolnya adalah G, padatan atau solid berupa simbolnya berupa S, ketika zat tersebut berupa cairan atau liquid itu simbolnya L, dan ketika zat tersebut berupa larutan atau aqueous simbolnya EQ. Nah, contohnya, suatu larutan natrium hidroksida direaksikan dengan larutan asam klorida, menghasilkan larutan natrium klorida dan air. Nah, dicermati, larutan natrium hidroksida direaksikan dengan larutan asam klorida. Nah, berarti sebelum bereaksi itu di sebelah kiri ini merupakan reaktan natrium hidroksida plus asam klorida. Kemudian produknya menghasilkan larutan natrium klorida plus air. Nah, bisa kita tuliskan seperti yang tadi dijelaskan, sebelah kiri adalah reaktan, sebelah kanan adalah produk. Nah, tadi reaktannya itu natrium hidroksida dan direaksikan dengan asam klorida. Jadi di sebelah kiri itu ada natrium hidroksida dan asam klorida. Kemudian menghasilkan natrium klorida dan air. Nah, untuk menuliskannya sendiri kita perlu menggunakan rumus molekulnya beserta fasenya. Natrium hidroksida itu adalah NaOH, rumus molekulnya. Kemudian tadi bentuknya itu zatnya itu larutan, maka menggunakan aqueous atau EQ. Asam klorida itu HCl, kemudian menghasilkan natrium klorida atau NaCl dan
air. Itu ya, itu merupakan persamaan reaksi kimia. Nah, selanjutnya ada juga penyetaraan reaksi. Jadi persamaan reaksi kimia itu keduanya itu harus sama. Jika pada suatu persamaan reaksi kimia jumlah atom-atom sejenis sebelum dan setelah reaksi tidak sama atau tidak setara, maka jumlah atom-atom sejenis pada sebelum dan sesudah reaksi harus disetarakan. Nah, jadi di sisi kiri dan di sisi kanan itu koefisiennya atau unsur-unsur penyusunnya ini harus sama. Atom-atom sejenisnya itu harus sama. Nah, diperhatikan. Di sini kita gunakan mudahnya koefisiennya diganti A, B, C, dan D. Nah, di sini itu magnesium itu satu sebelah kiri ada satu, di sebelah kanan ada satu. Nah, ini setara. Nah, kemudian ada oksigen. Di oksigen ini ada dua oksigen. Dua oksigen. Atau kita tuliskan 2A. Kemudian di sebelah kanan oksigennya ada satu. Atau kita sebutkan 1D. Nah, ini jadi kanan sama kiri masih berbeda jumlahnya. Berarti belum setara. Nah, kemudian untuk hidrogennya. Di sini ada dua hidrogen. Berarti kita tuliskan 2A. Karena ini milik A. 2A. Ditambah di sini ada satu hidrogen. Plus B atau 1B. Kemudian di sebelah kanan. Hanya ada berapa? Ada 2. Ada 2H. Dan kita tuliskan 2D. Tapi kanan dan kiri itu masih belum setara. Kemudian ada Cl. Di sini Cl ada satu. Satu Cl ya. Satu Cl kita tuliskan satu. Tapi ini milik B. Berarti 1B. Kemudian Cl di sini ada berapa? Ada 2. 2 Cl. Atau kita tuliskan 2C. Nah, tapi kanan dan kiri di sini belum setara. Nah, mari kita setarakan. Nah, bagian ini, yang tengah ini, kita pindahkan di sini untuk menyetarakan. Dia ada 1A, 2A, 2A plus B, dan B. Nah, dibikin seperti ini. Kemudian disamakan. Kiri sama dengan kanan. Nah, maka diperoleh A sama dengan C, 2A sama dengan D, 2A plus B sama dengan 2D, B sama dengan 2C. Nah, kita buat persamaan untuk menemukan koefisien-koefisien di sini agar setara. 2A sama dengan D. Misal A sama dengan 1, maka D sama dengan 2. Nah, kemudian kita ambil persamaan yang di sini. 2A plus B sama dengan 2D. 2 kali 1 plus D sama dengan, tadi D-nya sudah ketemu 2, berarti 4. 2 plus B sama dengan 4, maka B sama dengan 2. Nah, jadi kita ketahui di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 1, D-nya sama dengan 2. Nah, apakah benar jumlahnya? Nanti kita cek. Nah, di sini Mg-nya 1, benar. Mg di sini 1, benar. Setara, setara. Kemudian O, di sini O-nya ada 2. Dan di sini O-nya ada 2. Setara, setara. Nah, kemudian untuk H. H di sini ada 2. Ditambah H di sini ada 2. Sama dengan ada 2 kali 2, ada 4 H, setara. Kemudian ada klorida. Sini Cl-nya ada 2, di sini juga ada 2 Cl. Sama, setara. Nah, begitu ya. Nah, sedikit review dari saya. Ini nanti untuk lebih jelasnya
anak-anak akan saya berikan link YouTube untuk mempelajari lebih lanjut. Nah, kemudian nanti juga ada soal evaluasi, silakan dikerjakan. Begitu kurang lebihnya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui Google Classroom maupun WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat belajar ya.